Salam saudara-saudara yang Shalom. kekasih dalam Tuhan. Malam ini kita akan bahas makna di balik perjamuan kudus. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Allah Bapa yang bertata yang berkata juga, Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Kau sungguh baik kami merasakan kebaikan anugerah-Mu Tuhan atas hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan kemurahan-Mu terus mengalir, kasih setia-Mu terus ditambah-tambahkan kepada kami berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, kami mau Tuhan belajar tentang firman-Mu, tentang perjamuan kudus. Rapi hamba-Mu Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu dengan kuasa Allah Roh Kudus yang menjadi pengajar kami, guru agung kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami amin. Kita buka firman Tuhan di Yohanes 6 ayat 54 sampai 56. Yohanes 6 ayat 54 sampai 56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Ya, ini sedikit mengingatkan bahwa perjamuan kudus itu adalah benar-benar firman Tuhan yang diucapkan oleh Tuhan Yesus Kristus sendiri. Ya, makanya Tuhan Yesus Kristus sendiri dengan terus terang bilang, barang siapa makan dagingku dan minum darahku. Ya, ini bukan lambang, tapi benar-benar daging dan darah. Ya, dia memang sudah mengatakan ini waktu itu sebelum dia disalibkan, tentunya di Yohanes 6 ini. Tapi ini bukan perkataan yang memang membingungkan sehingga terjadi di ayat selanjutnya pertengkaran antar orang Yahudi. Tapi ini perkataan firman. Yang namanya perkataan firman itu tidak bisa ditawar-tawar atau dikurangi maknanya atau ditambah-tambahin maknanya. Jadi benar-benar di ayat 54, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Jadi membicara kehidupan itu milik Tuhan, dia adalah sumber kehidupan, Tuhan Yesus Kristus, dan ini kehidupannya kekal. Ya. Jadi di sini firman Tuhan seluruhnya adalah berisi tentang kehidupan. Ya. Dan semua yang kita lakukan ini adalah karena anugerah Allah yang hidup yang memberikan kita kehidupan. Ya, jadi kalau kita ingin memakan tubuh Kristus dan minum darah Kristus, itu janjinya adalah kita mempunyai hidup yang kekal. Maka sering-seringlah kita makan tubuh dan darah Kristus. Kenapa saya bilang sering-sering? Karena hidup yang kekal itu adalah tidak pernah ada batasan. Kekalan itu tidak ada batas, 1 kali sehari atau 2 kali sehari, 3 kali sehari. Sering sesuai dengan apa yang Roh Kudus menginstruksikan atau mendapat pewahyuan, apakah pagi, apa siang, apa sore, apa 3 kali sehari. Itu tergantung dari hubungan kita dengan Roh Kudus. Ya. Dan di situ ditegaskan lagi bahwa tubuh Kristus adalah benar-benar makanan dan darah Kristus adalah benar-benar minuman. Artinya apa? Ketika situasi tidak terjadi makanan yang cukup, yang jasmani atau minuman cukup, kita akan beralih ke sini. Ya, jadi kalau kita sudah makan menjadi suatu rutinitas, tapi bukan rutinitas yang benar-benar tidak dimaknai ya, tapi rutinitas yang senang kita karena memahami firman Tuhan ini, makan tubuh dan minum darah Kristus, ada janji, maka kita akan menjadi anak-anak Allah yang seperti Tuhan Yesus Kristus. Karena makanan ini adalah makanan yang benar-benar punya kuasa. Ya, setelah kita makan ini ada kehidupan kekal. Ya. Yang tadi kita baca 56, kalau kita makan tubuh Kristus, makan tubuhnya dan minum darahnya, minum darah Kristus, kita tinggal dalam Tuhan, Tuhan tinggal dalam kami. Artinya apa? Kita ini sama-sama bersatu. Namanya tinggal kan satu. Kalau kita lihat suami istri tinggal satu rumah, kan gak mungkin suaminya rumah di sebelahnya yang beli satu rumah, terus istri sini jadi pisah-pisah rumah. Enggak, satu rumah tinggal gitu. Dan ini janji Tuhan, kalau kita makan tubuh Kristus dan minum darah Kristus, kita tinggal sama-sama. Namanya di mana? Tentu kita tinggal dalam Tuhan. Tuhan karena Maha Kuasa. Kita yang mendapatkan keistimewaan menjadi Tuhan itu tempat perlindungan kita, tempat tinggal kita, tempat sembunyi kita. Jadi walaupun kita hidup di bumi ini, kalau kita makan tubuh darah Kristus, kita aman dalam tangan Tuhan, aman dalam lindungan Tuhan.
Begitu ya. Jadi ini kita remind lagi makna di balik perjamuan kudus. Untuk minggu depan kita akan terus bahas perjamuan kudus, dan ini akan menjadi rutin setiap hari Minggu malam ya. Nanti kita ada firman Tuhan lagi di Senin Sabtu, entah di pagi atau siang atau sore. Nanti saksikan saja di channel ini juga. Kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk sungguh baik kami yang telah memberikan pewahyuan Tuhan tentang Yohanes 6 ayat 15 sampai 56. Kami mau Tuhan terus makan tubuhmu dan minum darahmu, karena kami mau Tuhan mempunyai hidup yang kekal, dan kami mau Tuhan tinggal di dalammu, Engkau tinggal di dalam kami. Dan janjimu Tuhan, ketika kami Tuhan makan tubuh dan darahmu, Engkau berjanji nanti Engkau akan datang ke dalam awan kemudian di surga, Engkau akan membangkitkan kami pada akhir zaman. Artinya kami mengalami rapture-nya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami melarang menghancurkan segala kuasa-kuasa kegelapan, roh jahat, roh teritorial, roh iblis, setan, naga, ular tua, Lucifer, antikris. Kami ikat patahan, hancurkan kuasanya, keluar dari tubuh kami dalam nama Yesus Kristus. Dengan kami Tuhan Allah Roh Kudus, pewahyuan lagi Tuhan, supaya kami menjadi pengajar-pengajar pewahyuan dari Tuhan, dan kami mau selalu ingin rendah hati bergantung sama Tuhan. Allah Roh Kudus menguasai alam sadar kami dalam istirahat kami malam ini, lalu kami besok pagi dengan ditopang oleh kuasa Roh Kudus untuk melakukan saat teduh intim denganmu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus Tuhan memberkati. memberkati. Shalom. Halo.